Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam video tutorial kami di dalam serial komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan komunikasi korporasi dengan komunitas, di mana mungkin ini adalah video terpendek yang saya buat karena hubungan komunitas dengan perusahaan adalah sesuatu hal yang sensitif apabila dibahas secara umum lebih dalam. Yang kedua adalah hubungan komunitas dengan perusahaan dan hubungan perusahaan dengan komunitas di dalam aplikasinya sangat fleksibel dan beragam. Tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dengan teori, kecuali itu hanya sebagai langkah normatif atau pandangan normatif untuk sebagai acuan peneliti di dalam suatu akademis melihat fenomena yang ada. Oke, untuk membahas latar belakang pentingnya komunikasi korporasi dengan komunitas NGO, kita akan memasuki slide kita, bahwa tentu apabila kita melihat korporasi, kita akan melihat sebuah badan organisasi profit, yaitu sebuah lingkungan perusahaan, di mana lingkungan perusahaan ini dia harus berhubungan dengan sebuah komunitas. Komunitas ini macam-macam. Kalau kita sebut komunitas itu adalah NGO, non-government organization, bahwa NGO atau komunitas masyarakat ini boleh jadi dia berupa LSM, atau berupa Karang Taruna, atau berupa lembaga-lembaga masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Lalu kemudian inilah hakikatnya, bahwasanya masyarakat itu banyak dan luas. Kalau kita melihat ada berbagai macam masyarakat di dalam satu wilayah, tentu di dalam berkomunikasi, baik itu berkomunikasi secara formal maupun informal, terlebih secara formal, kita di Indonesia telah diatur di dalam sebuah undang-undang bahwa masyarakat itu berserikat dan berkumpul yang diakui. Tidak demikian tatkala masyarakat menyampaikan sebuah pendapat, tidak semua masyarakat menampilkan dirinya, tetapi masyarakat bisa melakukan menunjuk perwakilannya, ya, yang duduk di dalam komunitas-komunitas masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai informan atau komunikan dari masyarakat itu sendiri. Dan di dalam sila keempat kita juga mengetahui kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka kerakyatan ini merupakan masyarakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam artian masyarakat tatkala menyampaikan visi misinya, tatkala menyampaikan keinginannya, tatkala menyampaikan harapan dan cita-citanya, itu didasarkan atas hikmah dan kebijaksanaan, atas akal pikiran yang jernih dan sehat, dan juga hati yang lapang dan jernih juga. Dalam permusyawaratan perwakilan, tentu masyarakat tatkala menyampaikan pendapatnya itu tidak langsung dengan cara berdemonstrasi, walaupun saat ini setelah reformasi demonstrasi itu diperkenankan. Tidak dengan turun ke jalan, tidak dengan melakukan perusakan, apalagi kudeta, apalagi merusak perusahaan dan sebagainya. Tetapi dengan permusyawaratan, adalah dengan musyawarah dan perwakilan. Perwakilan di sini tidak mungkin seluruh masyarakat yang hadir di suatu populasi, gitu ya. Tatkala misalkan di perusahaan itu berdiri di satu kelurahan, tidak mungkin masyarakat satu kelurahan itu melakukan musyawarah. Tentu masyarakat itu menunjuk perwakilan-perwakilannya. Perwakilan-perwakilan yang ditunjuk dan yang dipercaya masyarakat untuk turut serta berdiskusi, ya, berdiskusi bersama masyarakat, dan juga berdiskusi antara masyarakat yang ditunjuk atau yang dipercaya dengan pihak-pihak perusahaan. Pihak-pihak perusahaan pun juga demikian halnya. Pihak perusahaan tidak menunjuk seluruh jajaran manajernya, tetapi hanya kalangan tertentu dari pimpinan yang memang ditunjuk oleh direksi atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk duduk di dalam permusyawaratan ini tadi.
Nah, setiap perusahaan yang berdiri tentu mendapat sorotan serta perhatian dari masyarakat. Apabila masyarakat itu ya betul-betul tertarik dengan perusahaan karena perusahaan itu memang betul-betul memperhatikan kondisi masyarakat, gitu ya. Maka masyarakat ini akan loyal dan menjaga perusahaan itu jangan sampai perusahaan ini mati. Contoh misalkan ada satu perusahaan, masyarakat itu nilai ekonominya akan tumbuh. Masyarakat itu akan membangun kos-kosan, ya. Masyarakat itu akan membangun rumah kontrakan yang tentu laku untuk karyawan-karyawan perusahaan itu. Dan perusahaan ini memberikan suatu perhatian kepada masyarakat. Ya, perhatian kerjasama. Perusahaan ini itulah pentingnya CSR, ya. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial pada sebuah perusahaan kepada masyarakat lingkungan perusahaan. Sekarang perusahaan ini melakukan perhatian dengan CSR, dengan program-programnya yang memang diterima masyarakat dan disenangi oleh masyarakat, ekonomi juga tumbuh di situ, maka masyarakat ini loyal terhadap perusahaan. Jangan sampai perusahaan ini mati. Maka segala cara dilakukan agar bagaimana perusahaan ini tetap hidup. Maka di sini untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Perusahaan menyampaikan aspirasi ke masyarakat. Masyarakat pun juga menyampaikan aspirasi ke perusahaan. Lantas jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah komunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk bentuk komunitas bisa saudara pelajari sendiri dan bisa saudara ulas di dalam diskusi-diskusi. Bagaimana bentuk komunitas yang ideal, lalu kemudian bagaimana cara mengkomunikasikan antara harapan masyarakat dan harapan perusahaan yang ideal. Tentu setiap kondisi berbeda-beda, setiap wilayah berbeda-beda, dan itu ditunjang oleh banyak faktor. Salah satunya faktor budaya, adalah faktor lingkungan, adalah faktor pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.